Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe. Kemudian tekan tombol lonceng di bawah ini. Ya, langsung saja kita masuk pembahasan. Untuk pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang Candi Sari. Kita langsung saja untuk selanjutnya yaitu tentang lokasi Candi Sari. Candi Sari terletak sekitar 10 km dari pusat Yogyakarta, hanya sekitar 3 km dari Candi Kalasan. Tepatnya candi ini berada di Desa Bendan, Kelurahan Tirtamartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sesuai dengan nama desa tempatnya berada, candi ini juga disebut Candi Bendan. Kemudian sejarah, yaitu menurut perkiraan candi ini dibangun pada abad ke-8 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran bersamaan dengan masa pembangunan Candi Kalasan. Kedua candi tersebut memang memiliki banyak kemiripan baik dari segi arsitektur maupun reliefnya. Kemudian keterkaitan dari kedua candi ini diterangkan dalam Prasasti Kalasan. Dalam Prasasti Kalasan diterangkan bahwa para penasihat keagamaan Wangsa Selendra telah menyarankan agar Maharaja Tejapurnama Panangkara yang diperkirakan adalah Rakai Panangkaran mendirikan bangunan suci untuk memuja Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta Buddha. Kemudian fungsi dari candi ini sebagai asrama atau tempat tinggal yang terlihat dari bentuk keseluruhan dan bagian-bagian bangunan dan dari bagian dalamnya bahwa candi ini merupakan bangunan agama Buddha terlihat dari stupa yang terdapat di puncaknya. Kemudian Candi Sari ini ditemukan kembali pada awal abad ke-20 dalam keadaan rusak berat. Kemudian dilaksanakan pemugaran pertama pada tahun 1929 sampai dengan 1930. Kemudian hal ini disebabkan oleh banyaknya bagian candi yang hilang. Selain itu, ketika pertama kali ditemukan, terdapat bagian-bagian bangunan yang sudah rusak, termakan usia, terutama yang bukan terbuat dari batu. Yang selanjutnya, pada abad ke-19, sekitar 130 meter dari Candi Kalasan ditemukan reruntuhan candi yang menurut perkiraan sebagai tempat tinggal para pendeta Candi Sari yang sekarang, yang letaknya tidak jauh dari Candi Kalasan, merupakan sebagian saja dari kumpulan candi yang telah hilang. Diperkirakan dahulu terdapat pagar batu yang mengelilingi candi. Pintu masuk candi dijaga oleh sepasang arca Dwarapala yang memegang gada dan ular seperti yang terdapat di depan wihara Pelaosan. Candi Sari ini terbentuk persegi panjang dengan ukuran 17,30 kali 10 meter, walaupun konon denah dasar aslinya lebih panjang dan lebih lebar karena kaki yang asli menjorok keluar sekitar 1,60 meter. Tinggi keseluruhan candi dari permukaan tanah sampai puncak stupa adalah 17-18 meter. Gerbang candi yang lebarnya kira-kira sepertiga lebar dinding depan dan tingginya separuh dari tinggi dinding candi sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah bekas tempat bertemunya dinding pintu gerbang dengan dinding depan. Kemudian menurut Kempres, Candi Sari ini aslinya memang merupakan bangunan bertingkat 2 atau bahkan 3. Lantai atas dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang untuk kepentingan keagamaan, sedangkan lantai bawah dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti belajar mengajar, berdiskusi, dan sebagainya. Tembok candi ini juga dilapisi dengan wajralepa atau bisa juga disebut dengan brajalepa, lapisan pelindung yang juga didapati di dinding-dinding Candi Kalasan. Dari luar telah terlihat bahwa tubuh candi terbagi menjadi 2 tingkat, yaitu
dengan adanya dinding yang menonjol melintang seperti sabuk mengelilingi bagian tengah tubuh candi. Bagian tersebut diperjelas dengan adanya tiang-tiang rata di sepanjang dinding tingkat bawah dan relung-relung bertiang di sepanjang dinding tingkat atas. Relung-relung di sepanjang dinding luar candi, baik di tingkat bawah maupun atas, saat ini dalam keadaan kosong. Diperkirakan relung-relung tersebut tadinya dihiasi dengan arca-arca Buddha. Dinding luar tubuh dipenuhi pahatan arca dan hiasan lain yang sangat indah. Ambang pintu dan jendela masing-masing diapit oleh sepasang arca lelaki dan wanita dalam posisi berdiri memegang teratai. Jumlah arca secara keseluruhan adalah 36 buah, terdiri dari 8 arca di dinding depan atau timur, 8 arca di dinding utara, 8 di dinding selatan, dan 12 di dinding barat atau belakang candi. Ukuran arca-arca itu sama dengan ukuran tubuh manusia pada umumnya. Pada bagian lain dinding dipenuhi dengan pahatan berbagai bentuk seperti kinara-kinari atau manusia burung, suluran, dan kumuda atau daun dan bunga yang menjulur keluar dari sebuah sembangan bulat. Di atas ambang jendela dan relung-relung dihiasi dengan kalamakara tanpa rahang bawah dalam bentuk yang sangat dekoratif dan jauh dari kesan seram, sebagaimana dengan yang terdapat pada dinding Candi Kalasan. Dinding Candi Sari juga dilapisi oleh lapisan wajralepa yang berfungsi memberikan warna cerah dan mengawetkan batu. Kemudian ada juga tangga naik ke permukaan candi telah hancur. Di sisi tangga terdapat sebuah umpak batu. Tidak jelas apakah umpak batu itu memang berada di tempatnya semula, namun tampaknya bagian bawah umpak tadinya terbenam dalam tanah. Dan umpak ini merupakan unsur bangunan yang berfungsi sebagai penyangga tiang pada bangunan berkonstruksi kayu. Biasanya bangunan pada umumnya bangunan tersebut bagian pondasi terbuat dari batu atau bata, sedangkan bagian umpak merupakan unsur bangunan yang berfungsi sebagai penyangga tiang pada bangunan berkonstruksi kayu. Pintu masuk Candi Sari ini berada di tengah sisi panjang di sebelah timur. Aslinya ambang pintu di dinding candi tersebut terletak dalam bilik penampil yang menjorok keluar. Saat ini bilik penampil tersebut sudah tidak bersisa atau rusak sehingga pintu masuk ke ruang dalam candi dapat langsung terlihat. Hiasan di bingkai dan kalamakara di atas ambang pintu sangat sederhana karena hiasan yang indah terletak di dinding luar bilik pintu. Di dalam bangunan candi terdapat 3 ruangan berjajar yang masing-masing berukuran 3,48 meter x 5,80 meter. Kamar tengah dan kedua kamar lainnya dihubungkan oleh pintu dan jendela. Bilik-bilik ini aslinya dibangun sebagai bilik bertingkat. Tinggi dindingnya dibagi dua dengan lantai kayu yang disangga oleh 14 balok kayu yang melintang, sehingga dalam candi ini seluruhnya terdapat 6 ruangan. Dinding bagian dalam kamar polos tanpa hiasan. Pada dinding belakang masing-masing kamar terdapat semacam rak yang letaknya agak tinggi yang dahulu dipergunakan sebagai tempat upacara agama dan menempatkan arca. Di lantai bawah terdapat beberapa tatakan arca dan relung bekas tempat meletakkan arca. Tak satu pun dari arca-arca tersebut yang masih tersisa saat ini. Pada dinding kamar utara dan kamar selatan terdapat relung untuk menempatkan penerangan. Kemudian lantai dan bagian bangunan yang terbuat dari kayu sekarang sudah tidak ada, tetapi pada dinding masih terlihat lubang-lubang bekas tempat menancapkan balok penyangga. Di dinding bilik yang paling selatan didapati batu-batu yang dipahat menyirong yang berfungsi sebagai penyangga ujung tangga yang terbuat dari kayu. Selanjutnya, atap candi ini berbentuk persegi datar dengan hiasan 3 buah relung di masing-masing sisi. Bingkai relung juga dihiasi dengan pahatan sulur-suluran dan di atas ambang relung juga dihiasi dengan kalamakara. Puncak candi merupakan deretan stupa yang terdiri atas sebuah stupa di setiap sudut dan sebuah di pertengahan sisi atap. Ya, itu saja pembahasan tentang Candi Sari kali ini.
Ya, itu tadi teman-teman pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan kita. Terus dukung channel ini dengan cara share video ini dan juga jangan lupa subscribe, kemudian like. Terima kasih.